sesuai dengan Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Lihat nih penjelasannya. SPMI diktatmen adalah suatu kebijakan dan proses untuk melakukan penjaminan mutu. Itu artinya kalau sekolah ingin meningkatkan mutu atau kualitas mutu, proses itu ya. Proses itu ya. Ini sesuai dengan 8 standar itu. Tanpa proses tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju ya. Jadi butuh proses. Makanya tadi disampaikan yang pertama kita lengkapi dulu administrasi dulu. Kan proses sama apa ya? Proses. Sebelum KBM ada dulu itu tentang administrasi dulu, baru KBM-nya. Itu proses. Insya Allah kalau kita terjamin maju kalau sudah prosesnya bagus. Ya. Yang kedua, pelaksana SPMI. SPMI itu dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Sekolah kita SMP 9 Angkasa itu memiliki tujuan ingin meningkatkan mutu sekolah, terutama yang kaitannya dengan standar yang 8 itu ya, semua standar. Tapi kita baik bertahap aja, tidak harus semua misalnya ya. Yang tahun ini adalah proses dulu, kemudian yang berikutnya SKR, berikutnya penilaian bertahap. Kamu dari tahun nggak bisa si buta. Bapak Ibu ya, siapin Bapak Ibu, udah siapnya, udah siap mundur oke. Kemudian tujuannya apa? Tujuan SPMI menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Jadi ini terwujudnya pendidikan yang berkualitas bermutu. Makanya kita tingkatkan Bapak Ibu ya, yang 8 SMP itu. Misalnya tahun ini kita akan meningkatkan tentang standar proses belajar bayar. Yang tadi itu tadi melengkapi administrasi guru dan proses KBM di kelas. Itu aja dulu ya. Kalau sudah itu bagus, administrasinya bagus, KBM-nya bagus, baru kita tingkatkan ke SKR. Jadi bertahap, tidak langsung semua. Coba gelap, mana ngesan dulu. Ya. Kemudian nih strukturnya, alurnya ya, pemetaan mutu, kemudian penyusunan rencana. Jadi rencana dulu, ada rencana dulu, ada rencana dulu ke ujung bisa meningkatkan mutu, ada rencananya tuh. Apa rencananya? Dibuat programnya, dibuat timnya, ya nanti supaya rencananya bagus, dibuat dulu timnya, buat rencananya. Kemudian ada pelaksanaannya, dievaluasi, kemudian penetapan standar mutu. Akhirnya bisa tercapai peningkatan mutu SMP kita. Saya kira saja juga banyak. Ini sama yang tadi. Nih. Tugas dan wewenang kita sebagai warga sekolah untuk meningkatkan mutu. Yang pertama, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua, menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri atas dokumen kebijakan, dokumen standar, dan dokumen formulir. Yang ketiga, membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan. Yang keempat, melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Yang kelima, membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Nanti kita hari juga
kita buatin apa ya, buat SK-nya, buat orang-orang yang ditunjuk untuk bekerja dalam SPM ini. Hari ini kita selesaikan. Dia mengelola data mutu pendidikan dan tingkat satuan pendidikan. Nah, ini strukturnya. Kepala Satuan Pendidikan, kepala sekolah ya, ini sebagai penanggung jawab. Kemudian membawahi ketua tim penjaminan mutu sekolah. Ketua tim ini boleh dari guru, ya, bisa PAI, bisa yang lain. Kemudian untuk anggotanya bisa pengembang sekolah sama dari guru PAI ya. Kemudian auditor internal sama guru juga. Jadi strukturnya kepala sekolah, guru, dan tenaga usaha. Atau bila perlu libatkan ke komite sekolah. Ya, siapa yang kira-kira bisa membantu komite. Kemudian tugasnya nih, tugas tim pengembang sekolah, membantu kepala sekolah dalam urusan pengembangan sekolah seperti pengembangan mutu, standar, dan kendali semua dokumen, prosedur, operasional standar atau POS yang ada di satuan pendidikan. Ini tugas tim pengembangan. Dan tim auditor internal di sekolah, membantu kepala sekolah dalam urusan pengelolaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan seperti dalam hal pelaksanaan audit mutu internal berdasarkan POS ya. Ini pembentukan tim SPMI tingkat sekolah. Ini pembagiannya. Ada koordinator bidang manajerial, diantaranya urusan PTK, urusan sarpras, pembiayaan, pengelolaan, siapa yang bertanggung jawab itu ya. Ya, koordinator bidang akademik, standar isi, SKL, proses penyediaan, siapa guru yang ditunjuk nanti. Kemudian auditor mutu internal, bidang manajerial dan bidang akademik, tunjuk siapa yang pantas. Jadi semua kerja kebagian tugas. Kemudian tugas atau wewenang dalam SPMI sekolah, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu sekolah, menyusun dokumen sistem penjaminan mutu sekolah, membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah, melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran, menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, membentuk unit penjaminan mutu pada sekolah, mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kemudian tugas tim SPMI mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat sekolah, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di sekolah dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di sekolah, melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan, memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Ini sama strukturnya. Ya, ketua TPMPS Latin ya. Ini pengembang sekolah dan auditor internal. Ini nanti bisa menentukan rencana atau program apa ya. Bisa sekolah kita ingin melaksanakan adiwiata, jawabannya kreditnya adiwiata misalnya, atau ingin meningkatkan atau membuat sekolah literasi, PPK, karakternya PPK, pendidikan karakter PPK, kurikulum, sekolah sehat, model misalnya, kalau model
sekolah bersih, sekolah hijau dan sebagainya ya. Itu tergantung nanti oleh tim pengembang yang akan merencanakan masa ini. Kira-kira apa sekolah kita baik yang pantas dikembangkan di sini mutunya gitu. Gitu. Ini tugas-tugas sama kita ya. Nah ini baik. Makanya saya sudah ini ke Pak Alis, tolong itu untuk marapot untuk di print tahun kemarin untuk mengetahui nilai rapot sekolah kita tahun kemarin 2019. Kira-kira apa lain ya? Yang di paling bawah paling tentang apa itu? Nah rapot dalam ini. Jadi kalau ini kan sekolah siapa ini? Ini lulusan memiliki kompetensi pada dimensi, berarti SKL-nya grade 4,4. Ini sekolah lain contohnya ini. Ya. Jadi lihat dulu rapot mutu SNPK tahun yang kemarin, baru bisa dituangkan, ya, dibuat rencana supaya ada peningkatan. Misalnya di kita tentang standar sarananya yang kurang, berarti itu programnya meningkatkan sarpras SMP 9 atau kelulusannya yang kurang bermutu, maka tingkatkan SKL gitu lainnya. Jadi pilih sesuai dengan rapat mutu. Makanya harus tahu dulu rapat mutu SMP kita tahun yang kemarin. Abang kemana apa yang tingkatkan tahun kemarin? Kemudian kalau dari nasional, ya, karena kan yang maju di negara gitu, memang ada kenaikan. Walaupun tidak signifikan ya. Bisa dilanjut. Jadi tidak terlalu yang rendahnya bisa ditingkatkan. Kalau itu kan standar PTK mah udah memenuhi syarat ya PTK mah ya. Walaupun dengan BPT yang lain. Ideal. Ya. Contoh nih, kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas nilainya grade 3,5. Nggak apa-apa. Kepala sekolah yang dinaikkan. Di kamar dia tak? Paling kepala batu. Melakukan supervisi dengan baik nih. Nilainya kecil banget nih. 2,18. Berarti persoalan tidak pernah, jarang sekali masuk kelas melakukan supervisi. Jadi kita tingkatkan itu ya. Atau misalnya lihat itu standar prosesnya misalnya 2, berarti gurunya tenyian administrasi guru, cara ngajar ke kelas itu nanti kalau ketika ada lapor di situ guru bagus gak ini prosesnya, namun goreng berarti cara ngajar terbaik. Gitu ya. Nah ini LK-nya, LK penyusunan rekomendasi kegiatan. Misalnya alternatif pemecahan masalah. Nih, contohnya BIMTEK supervisi dari pengawas. Strateginya misalnya mengaktifkan AKG atau MGMP kalau guru ini. Kemudian sasarannya berpasangan dan guru. Waktunya itu Pak ya. Dibuat programnya, dibuat rencana RAB dibuat kuning, RAB-nya berapa? Sampai ke biaya berapa? Kemudian dibuat jadwalnya dan sebagainya. Ke tim yang bekerja bukan tugas sekolah. Nah ini contohnya ini SMA mana nih? Nah ini contohnya ini mah apa itu? Kira-kira SPM ini Harpras ya? Harpras yang biasanya dari kotor, kumuh, jadi bagus semua ya. Iya di orang gitu banget. bagus, mau mesin guru bagus. Ya ini contohnya ya.
Ini sarana yang dipentingkan ditonjolkan. Nah, sekolah hijau. Nah, perpustakaan banyak tuh. Awalnya cakap-cakap bukunya. Sekarang bagus. Nah, terima kasih ya. Bapak itu ya tentang sosialisasi tentang SPMI. Nanti kita buat timnya, dia akan langsung Pak Y. Saya sudah bikin WhatsApp-nya nih, SK TPM PMPS. Nah, SK-nya sudah dibuat draftnya Pak Y, tinggal kita menentukan 3 Agustus kan ya, tinggal menentukan nah, ketua saya kira-kira Bapak Ibu, ketua ya, sok ngaco saya ketua, bisa dari guru. ayo ketua sehat atau Bapak Sek langsung? Kalau ketua itu kan mau keseluruhan ya Pak ya? Iya. Berarti kan pengawasan ya Pak? Nggak harus, masalah nanti ada tim pengembang kurikulum. Iya. Oh beda Nah, ya? yang berat tugas ini pengembang sekolah kan? Sebenarnya berat itu, karena kerja tim ini. Ketuanya? Ya, baik, siapa baik? Kita kesepakatan. Bayar saya sekarang Bu. Jadi SK-nya sekarang dibuatkan. Besok kan ada diskusi langsung nih. Terus pagi bayalah. Ya. Ya. Betul-betul kalau para kuat ini tah. Kemudian bendahara tetap harus berada sekolah katanya. Berduit bersama. Berduit bersama. Benar SPD. Ibu SPD. Senin. Nah, pengembang sekolah. Pengembang sekolah. Pengembang. Ya masih ada banyak sih. Pengembang sekolah. Ayo ketua, saya juga ketua ya. Ketua aja. Masih di daerah. Tuh, ketua. Ibu sendiri kan dia tahun 2010 ya? Sudah lama. Auditor nih, auditor mah. Ngaudit. Ngaudit tentang ini nanti hasil ini. Ngoreksi. Lebih tinggi dong ya? Sebenarnya ya tinggi. Siapa? Ayo siapa ini? Yang lebih teliti mungkin berita Pak. Hah? Kita nama? Kita Indiani. Rita Indiani ya. Enggak. pakai sabar ya. Pakai sabar. Kalau kita yang Nah ibu, bapak ibu, ini gimana nih gini cocok nggak? cocok Pak. Cocok bayar. Ya, ini susunan tim SPMI SMP Negeri Semenes Bitung tahun 2020. Tanggung jawab kepala sekolah, penanggung jawab gitu namanya. Ketuanya Bapak Isobana Aib, yang benaranya Ibu Sulengsi, pengembang sekolah Ibu Siti Yuhaira,
Era dari sekarang rencanakan ya mana mutu yang perlu ditingkatkan ya, mari pilih. Maka lihat rapot mutunya. Iya. Dari gambar standar itu ya? Iya, mana yang nilai-nilainya tingkatkan tahun ini. Oh, kamu paham. Pernah di sana sih 5 Sana nggak kuat kami Kerah. Ayo paling nggak ayam nih ya. Hiji dua. Wakil negara Pak Isi. Auditor internal Ibu Rita Yuliani. Nah ini. Dalam keuangan auditornya. Operasi ditingkatkan. Ya Bapak Ibu ya. Sepakat ini? Sepakat. Wah, sepakat. Alhamdulillah. SK tim SMP SMP Sengganas itu sudah dibentuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti ini tim ini tentunya ada pertemuan lagi Pak I, kapan itu ya untuk menentukan rencana apa yang harus dilakukan. Demikian, selamat bekerja ini tim SPP. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tinggal tim kayaknya. kan. Nah ini yang paling rendah standar ini ya yang paling rendah 4,0. Jadi mau kita tingkatkan berapa digit. Memang sebetulnya ini walaupun kita fokus ke sini nanti ini juga jangan kesampingkan gitu ya. Yang lainnya jangan kesampingkan. Tetap kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu Pak. Iya. Yang tambahan dari SPM ya. Iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk pembahasan masalah kurikulum. Nah ini kurikulum SMP 9 Rangkas Bitung sudah saya susun, sudah saya coret begitu ya. Tahu ini yang pengawas apakah berkenan atau tidak, mungkin ada revisi dari pengawas. Jadi isi dari kurikulum SMP 9 itu ini ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, data isi yang sudah saya buat. Yang belum itu rangkuman hasil revisi. Artinya rangkuman hasil revisi itu saya belum pegang kurikulum 2019 yang kemarin karena memang itu dipegang oleh Pak Alis kalau tidak salah. Kurikulumnya belum saya lihat mana nanti yang ada perubahannya. Sehingga saya harus lihat dulu mana di 2020 yang dipakai, mana yang tidak berlaku lagi. Atau misalnya ada penambahan. Jadi ini yang belum saya buatkan. Ada 7 bab ya, ada 7 bab dengan penutup di dalam kurikulum SMP 9. Pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan yuridis, acuan konseptual, prinsip pengembangan, prosedur, visi misi, tujuan, ya. Lalu ada muatan kurikulum, ada struktur kurikulum, muatan nasional, muatan lokal, penumbuhan budi pekerti, pengembangan diri, kriteria ketebasan minimal, penilaian, media dan pengayaan, ada kriteria kenaikan kelas dan perusahaan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu supaya tidak bertanya-tanya atau kita sepakati di dalam kriteria kenaikan kelas dan lulusan. Syaratnya apa saja? Sehingga nanti Bapak Ibu sudah tidak bertanya lagi anak ini naik atau tidak. Nah, kita lihat dari prasyarat yang ada di dalam kurikulum yang sudah kita buat atau sepakati ya. Misalnya salah satu contoh misalnya anak menyelesaikan sekolah 3 tahun kalau mau lulus satu yang pertama. Lalu yang kedua mempunyai nilai rapot yang rata-rata baik atau berkelakuan baik, minimal baik. Oke. Lalu misalnya tidak lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Nanti kalau tidak lebih, kalau hanya 2, anak bisa dikatakan lulus walaupun di bawah KKM. Nah itu salah satu contoh
mau bagaimana kesepakatannya sehingga nanti tidak seperti yang sudah bertanya-tanya anu alpana genep belas. Ya, kita tinggal sepakati berapa anak yang dinyatakan lulus menurut kurikulum yang kita rencanakan. Kalau misalnya lebih dari itu ya berarti tidak lulus ataupun tidak ada. Gitu ya. Lalu bab yang keempat ada pengaturan beban mengajar. Ya, ada beban mengajar alokasi waktu. Yang kelima ada kalender pendidikan. Alhamdulillah kalender sudah kita buat, nanti insya Allah kita bagikan. Yang tadinya kalender dinas pendidikan harus menjadi kalender SMP 9 Rangkas Bitung. Tentu saja nanti ada kesepakatan apa yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ini. Tentu saja mungkin berpedoman kepada kalender yang dibuat oleh dinas pendidikan. Lalu ada penyelenggaraan pendidikan di era darurat COVID. Nah, ini ada penambahan bab untuk di tahun sekarang. Ya. Kalau dulu kalender pendidikan langsung ke bentuk. Kalau sekarang ada penyelenggaraan pendidikan di era darurat COVID. Ada kegiatan awal tahun PPDB seperti apa? Itu secara singkat sudah saya paparkan. Walaupun nggak tahu nih pengawas apakah setuju atau tidak dengan paparan saya. Kalau ada kegiatan pembelajaran, sudah saya jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran di kita sekarang. Sebenarnya dengan saya menjelaskan kita dengan membagi masing-masing kelompok. Setiap kelompok dibagi 3, setiap kelas dibagi 3 kelompok. Lalu ada kegiatan penilaian, ini juga sudah saya paparkan walaupun secara singkat. Mungkin ada penambahan dari pengawas. Nah, lalu ada lampiran SK tim penjamin pengembang kurikulum. Ada SK tim penjamin pengembang kurikulum, ini belum kita atau bisa buat dan mudah-mudahan hari ini kita bisa buat SK tim pengembang kurikulum. Jadi ada itu Bapak Ibu tentang daftar isinya. Kita langsung ke model KTSP. Ini saya kira kalau ini pendahuluan atau latar belakang tidak usah di ini ya, latar belakang biasanya. Karena ini ada 75 halaman, lumayan banyak. Jadi kurikulum SMP Rangkas Bitung merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan. Agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di satuan pendidikan. Singkat aja ya. Nah, ini kondisi nyata di sekolah kita itu berdasarkan rapor tadi yang dibahas di SPM ini ya. Ini kondisi ideal itu sekolah itu 7,0 itu ideal ya, artinya sarananya lengkap gitu ya, proses belajarnya baik gitu, penataan KBM juga tidak acak-acakan, gurunya rajin gitu, pokoknya ideal lah, yang ideal kan sesuai gitu dengan aturan yang ditentukan. Ini di tahun 2019 gitu ya. Nah, untuk penginputan ini saya kira ini harus kita evaluasi apakah itu tugas dari operator atau misalnya tugas kurikulum atau tugas kita semua untuk mengisi analisis apa yang suka apa analisis paling risetnya yang LKMPT ya, analisis mutu gitu ya. Itu apakah selama ini kan yang memang kemarin saya dengar ada guru yang mengisi gitu ya. Alhamdulillah ini sudah mulai mengetahui bagaimana kualitas kita. Nah, hasilnya 2019 ini gitu, nilainya muncul nilai ini di standar pencetusan, standar isi, standar proses. Nah, ini yang tahun 2020 itu belum muncul katanya tahun 2020 karena evaluasinya bulan Juli kemarin ya.
Dan nanti biasanya katanya Desember sih ya Pak. Ya. Desember baru muncul gitu. Jadi tahun anggaran bukan tahun pelajaran. Jadi kita belum bisa sebetulnya memang bisa sih kita melangkah dengan data yang tahun 2019 ya. Standar pengelolaan 4,21 sampai 5,22. Dan itu pengisiannya kan ada yang oleh guru, oleh kepala sekolah, siswa, Yang gitu ya. PMP itu. Ya, analisis PMP ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu ya. Supaya mengetahui jangan bertumpuk di satu orang, operator aja gitu ya. Sementara operator kan tidak semuanya memahami dan mengetahui. Nah, contoh misalnya untuk administrasi guru kan matematika paling aja matematika atau kualitas daya serap anak mata pelajaran matematika seperti apa itu kan yang guru matematika ya itu contohnya ya. Lalu ini saya sudah kalau mau ditambahkan mangga gitu ya, kenapa kita terjadi belum ideal ini saya konsep kurangnya implementasi dan pembahasan tentang kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan itu yang pertama. Yang kedua, menurunnya karakter atau nilai yang melandasi perilaku peserta didik berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Kenapa saya cantumkan seperti ini? Karena memang di kita ya seperti ini keadaannya. Saya masih ingat dulu di pertama kali kita pindah ke sini, anak ada program ngaji bareng gitu ya, dan itu efektif hanya beberapa tahun saja gitu ya. Setelah itu ada keliburan ya. Ayanu miluan gitu kan. Dulu wajikan bawa Al-Quran, bawa sajadah, bawa sholat berjamaah. Sekarang mungkin ada keliburan. Nah ini entah apa yang menjadi kemudiannya kita evaluasi nanti seperti apa ya. Lalu yang ketiga, kurangnya pelayanan pendidikan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pendekatan dalam pembelajaran masih didominasi oleh guru. Jadi kurang pengembangan metode. Wani, mana Pak? Iya Wani. Jadi kita diakui termasuk saya dalam pembelajaran memang masih berpusat kepada guru gitu, metode ceramah. Walaupun sekali-kali saya rubah dengan metode yang lain gitu ya, dengan permainan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita kembangkan masalah itu pada saat kita pembelajaran kelas. Yang keempat, belum terpenuhi seluruhnya sarana dan prasarana kebutuhan pendidikan dalam proses KBM maupun pembelajaran ekstra. Cuma sudah usah dibahas ya, kita tahu semua kurangnya apa. Makanya Bapak Ibu sekarang sudah masuk ke bulan Agustus, saya mohon untuk program wali kelas, program guru, termasuk saya program kurikulum itu mohon diselesaikan akhir Agustus sudah selesai, sudah kumpul. Dan sudah masuk, nanti kita coba evaluasi. Adapun nanti pemberlakuannya nanti program itu apakah di tahun sekarang, memungkinkan di tahun sekarang atau misalnya di tahun depan. Yang penting dibuat saja dulu, nanti kita evaluasi bersama-sama ya. Termasuk anggaran yang dibutuhkan. Program wali kelas, di kelas ini ada apa saja yang ideal. Misalnya di kelas ada absensi yang dari papan itu ya, yang tidak hadir ditulis gitu. Nah ini membutuhkan biaya berapa untuk daftar hadir siswa, misalnya setiap hari dipampang di depan gitu ya, dari papan. Itu kan termasuk pada kelengkapan kelas. Lalu sapu juga perlu berapa dalam setahun ini itu dianggarkan. Termasuk sarana mungkin kan dia barang untuk meja kekurangan itu ditulis. Tentu memenuhi
standar, minimal standar KPM yang ada di kita. Terus yang selanjutnya ada masih terdapat guru yang pasif dalam proses KBM. Dia masa sama berbatur abi gitu ya. Malu masa kopi betul. Contohnya dia, karena saya sibuk dengan mengerjakan tugas ini sehingga ke anak ada tugas gitu. Tidak data kalau sekian itu kan pasif. Walaupun setengah pasif gurunya dan ada tugas gitu. Ada juga yang guru misalnya terhadir ada tugas ente bebejan ente gitu. Ada yang seperti itu termasuk saya gitu, ya. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, saya. cerita. Nah, ini satu kendala yang menjadi hambatan dan perlu pemecahan dalam pelaksanaannya. Lalu yang ke-6 ya, tenaga pendidik dan pendidikan yang belum memadai sesuai kompetensi yang dibutuhkan satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan belum memadai, Bapak Ibu, kita tidak sesuai dengan rasio gitu ya. Contoh misalnya IPA kita 40 jam itu satu orang, harusnya ada 2 itu di IPA. IPS masih standar lah kalau IPS mah, gitu ya, karena 4 jam pelajaran. Terus apalagi yang 6 itu apa? Bahasa Indonesia. Sebetulnya sudah standar Bu, kalau Pak Kepala mau belajar mau ngajar. Standar ada 2 gitu ya. Kebanyakan kasihan begini ya. Nah, ini juga karena memang sekarang ada kebijakan kepala sekolah tidak boleh masuk kelas, hanya manajemen saja, gitu kan. Tidak boleh, tidak boleh kepala sekolah. Di sini nanti saya akan tampilkan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, guru, TU ada sudah saya. Jadi Pak Kepala mohon izin untuk saya menyampaikan, jadi mohon maaf saya tidak ke sekolah itu memang begitu benar-benar bekerja gitu. Dari rumah itu benar gitu. Termasuk ini sudah saya buat konsep ada tata krama dan guru bagaimana di kelas, tugas dan fungsi tenaga pendidik, terus ada etiket guru gitu ya. Itu saya coba lihat-lihat sekolah lain, saya download mana yang baik mana yang saya lihat. Jadi setelah ini tidak akan saya tampilkan apa saja. Nah itu Bapak Ibu kondisi yang menurut saya kondisi nyata yang ada di sekolah kita. Walaupun memang belum tercantum semua gitu, banyak hal yang harus diperbaiki gitu, atau kelemahan kita. Nah ini kondisi ideal. Kondisi ideal sesuai dengan Undang-Undang Diknas nomor 20 tahun 2003 gitu ya. Nah, jadi kategori unggul itu nilainya 7,0. Artinya bahwa 8 standar nasional pendidikan sekolah sudah terpenuhi. Karena kita belum, makanya masih belum ideal sekolah kita ya. Masih jauh lah. Tapi mudah-mudahan ke depan ada perubahan walaupun itu 0, asalkan kita punya cita-cita, punya target, insya Allah kita bisa mencapainya. Ada kemauan saja. Lalu yang poin 3 ada potensi dan karakteristik satuan pendidikan. Ini sebenarnya apakah kita mau bahas, Pak? Gimana nih? Atau misalnya semua kita jelaskan dulu, baru nanti kita bahas. Jelaskan dulu aja. Gantanya enggak seganti juga. Ya. Tenang aja Pak lah. Santai. Mau mana kan? Masih DSK ya. Nah, yang ketiga potensi dan karakteristik satuan pendidikan. Ini adalah kita harus mengacu kepada SKL gitu ya. Ada potensi itu dan potensi dasar. Nah, ini saya kira kurikulum itu yang idealnya seperti ini. Menekankan partisipasi guru dan perwakilan guru secara profesional. Jadi ngomong profesional kabarnya bolehnya. Kabar ngomong profesional ideal banget. Sementara di lapangan kan biasa. Nah,
pengembangan seluruh komponen dan kegiatan kurikulum. Lalu guru dan kepala sekolah perlu terus meningkatkan kemampuannya. Harus selektif, adaptif, dan kreatif. Merupakan proses kelanjutan dan dinamis. Berfokus pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Memperhatikan kondisi dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Memperhatikan kondisi dan kebutuhan faktor-faktor pendukung pelaksanaan. Nah, itu potensi yang kita miliki di SMP kita. Nah, pengembangan kurikulum SMP 19 Bitung Kabupaten Lebak ini mencakup, ini Bapak Ibu yang akan kita kembangkan kerangka dasar, ada beban belajar, ada kurikulum, ada pemanfaatan hasil analisis dari hasil kondisi nyata yang tadi, lalu kaedah pendidikan. Terus yang selanjutnya saya lewat dulu, ini yang sudah saya jadwalkan Bapak Ibu, seperti yang sudah dibahas oleh Pak Kepala tadi, jadwal selama COVID gitu ya. Saya bahas kembali, ini ada jadwal untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Hari Senin itu kelas 7, Selasa kelas 8, Rabu kelas 9, Kamis kelas 7 lagi, Jumat kelas 8, Sabtu kelas 9. Nah, supaya tidak ada salah paham Bapak Ibu, maksud saya dibuatkan jadwal ini kan ada waktunya gitu ya. Ada waktunya. Dari jam 7:30 sampai jam 8:30 itu kelas 7A. Jadwalnya, mata pelajarannya ada PAI, PS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, itu untuk kelas 7. Artinya Bapak Ibu, tadi sudah saya diskusi oleh Pak Kepala, Bapak Ibu guru mata pelajaran mau tidak mau harus menunggu anak ke sekolah untuk memberikan tugas kepada wali kelas dan menunggu di sini ketika ada tugas yang belum dipahami oleh siswa. Maksudnya seperti itu. Adapun misalnya wali kelas tadi sebelum rapat ini ada pembicaraan dengan rekan-rekan semua gitu ya, evaluasi tentang kegiatan ini. Jadi seolah-olah tugas itu numpuk di wali kelas. Nah, maksud saya bukan seperti itu. Bapak Ibu, makanya dibuatkan jadwal ini. Jadi guru mata pelajaran tidak serta-merta memberikan tugas ke wali kelas. Jadi hanya titipan saja. Ya, seperti itu. Jadi datang ke sekolah, berikan tugasnya ke wali kelas. Wali kelas nanti memberikan kepada anak. Ketika nanti sudah diberikan, anak ada pertanyaan, silakan hubungi guru mata pelajaran yang sudah menunggu, maksudnya begitu. Jadi seolah-olah tidak ada anggapannya atau mungkin itu mau capek ini wali kelas. Ya kalau memang mengukur kadinya mah, gitu ya. Makanya kemarin kita evaluasi, jadi boleh misalnya pembelajaran itu melalui WA. Kan masing-masing punya grup WA ya, wali kelas. Masing-masing kelompok. Nah, silakan guru mata pelajaran dimasukkan ke grup WA itu. Khawatir nanti ketika ada satu hari guru yang tidak bisa ke sekolah misalnya karena satu daerah tapi tugas masuk dan anak belum dipahami, belum memahami, itu bisa koordinasi japri ke guru bidang studi, ya. Jadi saya kira tidak bertumpuk ke Bapak Ibu wali kelas. Gitu ya. Jadi semuanya kita datang ke sekolah untuk memberikan tugas walaupun melalui wali kelas yang menjadi orang tuanya. Kira begitu Bapak Ibu ya.